Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Sang Gadis Penari Desa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Seperti biasa, Pak Slamet meletakkan beberapa sesajen di beberapa sudut sanggar. Handoko melihatnya sekilas lalu bergegas membantu para kru untuk mengangkut gamelan sebab malam itu mereka hendak melakukan pertunjukan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, pertunjukan berjalan dengan lancar, sedari pembukaan hingga penutupan. Usai acara, semua kru pun kembali sibuk mengemasi barang-barang untuk dikembalikan lagi ke sanggar. Sementara Ayu, ia pulang lebih dulu dengan kekasihnya, Mas Arif. Setelah segala urusan di sanggar selesai, Handoko duduk sejenak, mengatur napas lalu meneguk air mineral. Ding, ding, ledak, ding. Tiba-tiba, Handoko celingukan mendengar suara seperti benda yang saling berdenting. Selain itu ada juga suara orang yang berjalan. Handoko pikir masih ada kru lain yang sibuk mengangkat barang-barang. Namun setelah ia perhatikan, semua kru yang tersisa sedang duduk dan tidak ada yang beraktivitas. Handoko mengerutkan dahi, seraya mengabaikan. Ding, ding, krusak, ding. Sekali lagi, Handoko mendengar suara serupa. Akhirnya ia bangkit seraya menajamkan pendengaran untuk mencari sumber suara berasal. Suara itu masih terdengar, seolah memandu Handoko untuk menemukan lokasinya. Handoko celingukan dan mengendap-endap. Di sana di sudut gelap sanggar, ia melihat bayangan beberapa orang sedang duduk di atas tanah. Sanggar di malam hari memang tak semua sisinya terang. Lampu halaman yang paling terang hanya diletakkan di depan. Bagian sisi yang lainnya hanya remang-remang, bahkan seringkali tanpa diberikan penerangan. Handoko bergeser sedikit, mencari posisi yang lebih pas agar bisa melihat dengan jelas. Barulah setelah itu ia dapat melihat semuanya. Ada sekitar 5 orang yang sedang duduk di atas tanah. Hanya saja Handoko tidak bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan. Dalam hati ingin menyapa, tapi sudut hati yang lain melarang. Jangan. Seolah ada yang melarang dengan keras agar Handoko tidak menyapa mereka. Pergi Han, balik badan dan menjauhlah. Sekali lagi, batinnya memerintahkan untuk Handoko tak ikut campur tentang apapun yang kelima orang tersebut lakukan. Handoko menghela napas seraya membalikkan badan. Namun baru selangkah ia berjalan, rasa penasaran meronta dalam dada. Handoko kembali berbalik ke arah seraya mencari celah agar bisa melihat jelas perihal apa yang kelima orang tadi lakukan. Ngapain sih di gelap-gelap begini? Siapa juga mereka? Apa Pak Slamet meminta mereka melakukan sesuatu? Otak Handoko dipenuhi tanda tanya hingga saat ia melihat kalau kelima orang itu sedang memakan sesuatu. Astagfirullah, itu sesajen, pekik Handoko di dalam hati. Ternyata kelima orang, atau lebih tepatnya kelima sosok itu tengah memakan sesajen yang tadi disiapkan oleh Pak Slamet. Kelima sosok itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bertubuh pendek dan ada juga yang bertubuh tinggi. Bertubuh hitam legam dengan kelopak mata yang tidak simetris antara sisi kanan dan sisi kirinya. Pada awalnya, ada sedikit perasaan positif yang berusaha Handoko bangun. Handoko meyakinkan dirinya kalau kelima sosok itu adalah manusia seperti dirinya. Namun, ketika semakin lama ia amati, ia menjadi yakin kalau kelima sosok bukanlah manusia. Sejak ia sadar, Handoko memilih untuk mundur perlahan seraya berjalan menjauh dari sana. Sialnya, tanpa sengaja Handoko melihat penampakan yang lainnya. Ada sesosok lain yang juga terlihat tengah memakan sesajen.
pocong. Itulah yang Handoko lihat di sisi bagian sanggar yang lain. Pak Slamet memang meletakkan beberapa sesajen di beberapa titik sanggarnya. Hanya saja, Handoko tidak menyangka kalau ia akan melihat penampakan dengan mata kepalanya sendiri. Handoko hanya bisa membulat dalam diam. Meski ketakutan telah sampai ke umbun-umbun, namun kakinya tidak bisa digerakkan. Mulutnya pun terkunci rapat. Ia hanya bisa menelan ludahnya sembari terus melotot melihat beberapa pocong yang sedang memakan sesajen yang telah Pak Slamet sajikan. Ya Allah, badanku kaku. Ini mereka setan pocong, ya Allah, teriak Handoko di dalam hatinya. Sepersekian detik kemudian, tubuhnya bisa digerakkan. Handoko terhenyak sesaat lalu bergegas menuju motornya hendak pergi dari sana. Kamu mau pulang, Han? Tanya salah satu kru sanggarnya. Iya mas, mari semua, saya pulang dulu ya. Ya, hati-hati. Handoko berjalan lurus menuju motornya, seraya berusaha menyalakan mesinnya. Tangannya bergetar hebat, hingga membuat kunci motor terlepas dari genggamannya. Ketika Handoko berjongkok untuk mengambil kuncinya, ia melihat sebuah kain putih di depannya. Perlahan Handoko menggeser pandangannya hingga ke atas dan seketika itu juga ia terhenyak. Refleks, ia mundur dan berteriak membuat para kru yang berada di dalam sanggar bertanya-tanya. Ada apaan? Kenapa kamu? Handoko bengong. Ekspresi wajahnya jelas menunjukkan kalau ada yang tidak beres. Beberapa kru menghampirinya seraya berusaha menenangkannya. Hei, kenapa? Ayo masuk dulu. Tenangin diri dulu. Enggak. Saya pulang saja, tolak Handoko. Dengan keadaan begini, jangan, udah, tenang ya. Kita pulang bareng-bareng nanti. Ayo. Iya. Handoko pun menurut. Ia berjalan masuk ke dalam sanggar dan cercaan pertanyaan pun segera dilontarkan padanya. Handoko bingung, hendak menjawab yang sebenarnya ataukah tidak. Hal ini berkaitan dengan sesajen yang selalu Pak Slamet siapkan. Adapun penampakan yang ia lihat, belum tentu bisa dilihat oleh yang lainnya. Dia khawatir, kalau berkata jujur malah membuatnya dinilai buruk. Dianggap sengaja ingin menjelekkan Pak Slamet, padahal Handoko bekerja dan mendapatkan honor dari Pak Slamet. Rasanya kurang pantas saja jika ia mengatakan kejadian yang sebenarnya bisa menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Han, kenapa diam? Ada apa sebenarnya? Oh, ini saya takut mas kalau cerita di sini, jawab Handoko lirih sembari mengarahkan pandangannya ke sekeliling. Melihat gerak-gerik Handoko, para kru yang lain lekas mengerti kalau Handoko telah melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Baiklah, kami mengerti. Kalau begitu, kita semua pulang saja. Jangan ada yang masih tinggal. Kita pulang sama-sama. Iya. Han? Iya, Mas. Tentang apa yang terjadi barusan, kamu ceritakan lewat WhatsApp saja ya. Penasaran? Iya, Mas ya. Ya sudah. Ayo, kamu jangan takut. Handoko menganggukkan kepalanya sembari berjalan di tengah. Sebelum motornya benar-benar meninggalkan area sanggar, Handoko sempat menoleh ke belakang. Meski takut, ia pun juga penasaran. Ternyata, sosok-sosok hitam beserta pocong yang tadi ia lihat, kini telah menghilang. Alhamdulillah. Handoko menghela napas panjang seraya menambah kecepatan laju motornya. Di rumah, barulah ia menceritakan tentang apa yang ia lihat kepada Mas Sarul, salah satu kru sanggarnya. Namun tidak semuanya ia ceritakan. Handoko mengatakan kalau ia melihat beberapa penampakan saat berada di sanggar tadi. Tapi, ia sama sekali tidak menyinggung perihal yang dilakukan para sosok itu terhadap sesajen yang Pak Slamet siapkan. Dengan begini, Handoko tidak berbohong, sekaligus tidak menjelekkan bosnya.
Terlepas dari semuanya, Handoko masih merasakan kengerian meski sekarang ia telah berada di tempat paling aman baginya, yaitu rumahnya. Berita tentang Handoko yang melihat penampakan menyebar dengan cepat. Semua kru sanggar mengonfirmasinya. Handoko membenarkan dan menceritakan cerita yang sama. Sangat berhati-hati agar tidak keceplosan menceritakan tentang sesajen yang Pak Slamet siapkan selama ini. Sama dengan yang lainnya, Ayu pun menanyai Handoko, merasa penasaran juga dengan berita yang berkembang. "Jadi, beneran Han?" tanya Ayu. "Iya, bener. Ngeri juga ya. Untung saja aku sudah pulang." "Heeh. Ini kamu sudah resmi pacaran sama Arif, anaknya Pak Lurah?" Ayu tersenyum. "Iya, sudah." "Tenang saja, aku tidak akan melupakan sahabatku. Nanti akan aku traktir kamu." Handoko langsung mengiyakan, lalu segera merubah ekspresi wajah senangnya menjadi cemberut. "Loh, kok cemberut gitu? Kenapa, Han?" Aku tahu. Kamu belum terbiasa dengan statusku yang sudah punya pacar ya. Tenang saja, kita tetap bisa seperti biasa. Walaupun mungkin akan sedikit terbagi dengan Mas Arif," jawab Ayu cekikikan. Handoko mendengus. Iya, aku paham. Aku juga mau cari pacar biar sama," ucap Handoko. Wah, ide bagus itu. Nanti kita bisa double date, Han. Terserah kamu lah. Jangan ngambek. Enggak, bohong. Enggak kok. Ya sudah, gini deh, aku traktir makan sekarang saja. Oke, let's go, jawab Handoko dengan cepat. Kamu. Keduanya pun tertawa seraya bangkit menuju rumah makan langganan mereka. Malam harinya, Mas Arif berkunjung ke rumah Ayu. Mereka mengobrol di teras rumah sembari menikmati ubi rebus dan kacang tanah rebus. Tampaknya, keduanya benar-benar tengah dimabuk asmara. Dalam seminggu bisa 5 kali mereka bertemu. Bahkan Mas Arif seolah tak mampu berjauhan dengan Ayu barang hanya sehari. Ia juga sempat menyinggung perihal pertunangan. Mas Arif ingin cepat-cepat meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. Ayu tentu merasa senang, tapi ia belum menyetujui keinginan Mas Arif. Ayu menilai kalau semuanya terlalu cepat. Ia ingin Mas Arif menunggunya lebih lama lagi agar keduanya dapat saling mengenal lebih dalam. Selain itu, ia juga ingin membangun kesan yang baik dulu untuk kedua keluarga sebelum benar-benar masuk menjadi menantu. Mendengar alasan Ayu, Mas Arif tidak bisa mendebatnya lagi. Ayu tersenyum sebelum kemudian tiba-tiba diam, membuat Mas Arif bertanya-tanya. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu diam?" Maaf Mas, sebenarnya ada sebuah tarian yang ingin aku tunjukkan ke kamu. Apa kamu bersedia untuk melihatnya?" "Tentu saja, kamu terlihat sangat cantik ketika menari. Lakukanlah." Ayu tersipu, seraya berdiri dan mulai menari. Ayu menunjukkan tarian ombak banyu yang sebelumnya pernah ia tunjukkan kepada Handoko. Ia menari dengan sangat kusuk seolah tiada siapapun yang bisa mengganggu. Meski tanpa musik yang mengiringi, Ayu terlihat begitu menikmati. Setiap gerakan yang kurang lebih sama ia lakukan dengan sangat perlahan. Arif pun hanya bisa dia menyaksikan betapa anggun kekasihnya itu. Kurang lebih setengah jam kemudian Ayu selesai menari. Mas Arif lantas menuangkan teh hangat di gelas lalu mengulurkannya kepada Ayu. "Minum dulu," pintanya. Ayu mengangguk, seraya menerima uluran gelas teh hangat dari kekasihnya. "Terima kasih," ucap Ayu. "Capek ya?" "Enggak kok." "Tarian kamu anggun sekali, lembut sekali. Tarian apa itu?" "Ombak banyu." "Oh, ombak banyu. Pantas saja seperti itu." Bagus-bagus. Pacar aku selalu memikat saat menari."
Ayu mengulas senyum nan manis. Hari demi hari pun berlalu seiring kian tenarnya nama Ayu di kalangan masyarakat. Jadwalnya semakin padat terutama di bulan-bulan yang memang banyak orang yang menggelar hajatan. Namun, hal baik ini memicu kecemburuan dari para penari yang lain. Salah satunya Putri. Rasanya, hanya dia yang begitu berani menghardik Ayu saat para penari lainnya hanya berani menggunjing. Putri tersenyum sinis melihat Ayu yang tengah memperbaiki selendangnya. Tunggu saja, ucap Putri di dalam hati. Kenapa ini? Gumam Ayu sembari menggaruk pipi kanannya. Rasa gatal di pipi kanan Ayu lekas disusul gatal juga pada area-area yang lain, hingga seluruh wajahnya merasakan gatal yang teramat sangat. Tangannya tadi menggaruk. Rasa gatalnya sungguh tidak tertahan. Kamu kenapa, Yu? Tanya Handoko seraya menghampiri sahabatnya. Nggak tahu, Han. Tiba-tiba gatal wajahku. Jangan digaruki terus. Bisa luka nanti. Kamu mau tampil loh. Nggak bisa, Han. Gatal sekali. Ini rasanya tidak tahan kalau tidak menggaruknya. Kamu habis makan apa emangnya? Makan. Apa ini karena makan? Tanya balik Ayu, sembari terus menggaruk wajahnya. Itu hanya dugaan sih, tapi biasanya kan ada yang begitu. Gatalmu tiba-tiba datang. Bisa jadi karena alergi makan. Makan apa ya? Aku... enggak deh. Makananku normal-normal saja kok. Coba diingat lagi. Siapa yang punya obat gatal ya di sini? Gak ada apotek buka juga di sekitar sini. Gak ada, Yuk. Kalau on ada juga gak bakal sempat. Iya. Dek. Sepersekian detik kemudian, Ayu membulat sebab teringat akan sesuatu. Ada apa, Yuk? Make up, Han. Pasti ada yang salah dengan make up yang aku gunakan. Oh, benar-benar. Coba tanya ke penari lain dulu. Handoko lekas mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ia memandangi wajah para penari dan para sinden di sana. Namun, semua terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang merasakan gatal seperti yang Ayu rasakan. Yuk, sepertinya yang lain baik-baik saja. Hah? Coba kamu perhatikan. Ayu melakukan perintah Handoko dan barulah ia mengerti kalau ada seseorang atau mungkin beberapa orang yang telah dengan sengaja melakukan hal ini kepadanya. Aku mengerti sekarang, gumam Ayu. Apa, Yu? Ada yang ngerjaiku dengan sengaja? Ah, siapa? Aku akan mengetahuinya segera. Yuk. Belum sempat Handoko menyelesaikan ucapannya, Pak Slamet datang, meminta para penabuh gamelan, sinden dan para penari untuk naik ke atas panggung, sebab acara akan dimulai. Ayu segera menghampiri Pak Slamet seraya menunjukkan wajahnya. Ini pasti disengaja, Pak. Pak Slamet lihat para penari dan para sinden yang lain. Tidak ada yang mengalami gatal seperti saya. Padahal make up yang kami gunakan sama. Jadi, kamu menuduh kami mengerjaimu, Yu? Timbal salah seorang sinden dengan nada tinggi. Aku tidak tahu. Pasti ada di antara kalian pelakunya. Jangan sembarangan menuduh kamu, Yu. Bisa saja karena kulitmu yang sensitif hingga gatal seperti itu. Jangan menyalahkan kami atas apa yang tidak kami lakukan, sahut sinden yang lain. Benar. Jika wajahmu rusak, itu kesialanmu sendiri. Satu persatu sinden dan penari menimpali ucapan Ayu, hingga suasana menjadi riuh seketika. Pak Slamet sendiri sebenarnya mengerti dan mempercayai ucapan Ayu. Namun ia harus tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Uang pembayaran telah dibayar lunas, maka penampilan prima pun harus diberikan.
Alhasil Pak Slamet meminta Ayu untuk beristirahat saja malam itu dan tidak perlu tampil dulu. "Saya harap kamu bisa mengerti," ucap Pak Slamet. Dengan berat hati, Ayu pun mengiyakan. Semua kru berjalan naik ke atas panggung hingga tinggallah Ayu sendiri. "Yuk," panggil Handoko sebelum ia naik. "Gak apa-apa Han, buruan naik gih." "Kamu udah sana?" Handoko menghela napas sembari menunjukkan raut sedih. "Buruan naik," pinta Ayu lagi. "Iya." Gatal-gatal yang Ayu rasakan berujung pada keputusannya untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Setelah ia mendatangi Mbak Reso, barulah Ayu tahu kalau Putri yang telah dengan sengaja mengerjai dirinya. Dia pun membuat rencana untuk melakukan pembalasan. "Putri, kamu memilih lawan yang salah," benak Ayu. Dengan sengaja, Ayu memberikan obat pelancar BAB ke dalam gelas minuman Putri. Meski tidak bereaksi pada hari yang sama, namun pembalasannya cukup berhasil. Putri mengalami diare di hari berikutnya hingga melewatkan pertunjukan pada hari itu. Hendak berapa kali ia ke kamar mandi, badannya menjadi lemas. Beberapa obat dari apotek telah ia coba, namun tak ada satupun yang mempan. Alhasil ia pergi ke rumah sakit. "Habis makan apa sebelumnya?" tanya dokter yang memeriksa. "Tidak tahu, saya tidak makan sembarangan dan juga tidak makan pedas." "Oh, ya sudah, ini resepnya. Silakan dibawa ke apotek." "Iya dok, terima kasih." "Iya, sama-sama." Hingga detik ini, Putri belum berpikir macam-macam. Putri masih menganggap kalau sakitnya itu wajar. Sementara Ayu tertawa sinis ketika mendengar kabar kalau Putri sakit. "Rasakan, kamu sendiri yang menantang perang," gumam Ayu pelan. Kurang lebih 2 hari berikutnya, Putri baru bisa berlatih kembali di sanggar. Melihat rival datang, Putri bersikap biasa, normal seperti biasanya. Sengaja dia bersikap demikian sebab Putri pun juga melakukan hal serupa saat membuat wajah Ayu gatal-gatal. Namun, tatapan Putri terlihat ganis, lurus dan tajam mengarah ke Ayu, seolah ia telah mengetahui semuanya. Benar saja, tanpa basa-basi Putri lekas melamparkan tuduhan atas sakitnya kemarin. Nada tinggi Putri lekas memancing perhatian. Semua orang yang ada di dalam sanggar menjadi diam. "Kamu menuduhku tanpa bukti," jawab Ayu dengan ekspresi yang datar. "Aku tahu kalau pelakunya kamu." "Aku meracunimu? Untuk apa? Atas dasar apa kamu membuat kesimpulan seperti itu?" "Alah, tidak perlu mengelak. Ada orang yang sangat bisa dipercaya yang mengatakannya padaku." Ayu tertawa. "Siapa? Orang gila yang sedang meracau yang mengatakannya?" "Sembarangan. Dengar ya Ayu, aku pasti akan membalasmu." "Silakan saja, tapi aku tidak bersalah." "Jangan berkilah kamu. Kalau begitu, katakan siapa yang telah memfitnahku. Atau jangan-jangan kamu telah mendatangi dukun ya? Apa dukun itu yang bicara sembarangan tentangku? Akhirnya kamu mengakuinya." "Tidak, bukan aku melainkan kamu." "Aku? Kamu dan hatimu yang bersalah, menuduh orang tanpa bukti yang nyata. Saranku sebaiknya kamu tidak mendatangi dukun lagi, dia hanya menipu uangmu." "Kamu?" Sudah. Sela Handoko melerai Ayu dan Putri. "Kita ini satu tim, tidak perlu bertengkar. Manusia sakit itu wajar. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa," imbuh Handoko. "Kamu tidak tahu apa-apa, Han," bendak Putri dengan nada yang kian meninggi. Masih belum puas, Putri melanjutkan ucapannya. "Kamu juga tidak tahu kan kalau temanmu itu memakai susuk pengasihan?" Handoko sedikit terenyak mendengar ucapan Putri. Begitupun dengan semua orang yang ada di sana. Pantas saja namanya melejit dengan cepat. Bahkan Pak Slamet pun sangat mendengarkannya. Persaingan ini sudah tidak seimbang. Kami semua bermain bersih sedangkan dia.
Berhenti membuat keributan, bentak Handoko menyela ucapan putri. Bubar semua. Handoko menarik lengan Ayu seraya mengajaknya pergi ke sisi sanggar yang lain. Jangan berdebat, ucap Handoko agar sahabatnya menurut. Jujur Yu, apa yang putri katakan itu benar? Apa? Apa kamu yang telah dengan sengaja membuat dia sakit? Benar. Hah? Kenapa? Aku membelamu di sana, tapi ternyata kamu memang pelakunya. Jika kamu tahu lebih awal, apa kamu tidak akan membelaku? Setidaknya aku bisa menahanmu agar tidak melakukan hal itu. Tidak ada yang bisa melarangku untuk memberikan pembalasan. Pembalasan apa? Wajahku. Dia yang menyebabkan wajahku gatal-gatal. Kamu sadar gak sih, Yu? Ini juga merupakan tuduhan tak berdasar. Ini valid. Sudah kutanyakan ke orang pintar. Orang pintar? Siapa? Dosen? Guru? Tetua desa? Atau dukun maksud kamu? Ayu hanya mendengus tanpa memberikan jawaban. Ya ampun nih, kamu ke dukun hanya untuk itu. Ini pentingan, kamu tidak akan mengerti. Handoko lantas menarik tangan Ayu seraya menatapnya lekat-lekat. Jawab pertanyaanku ini, pintanya. Apa? Apa kamu benar-benar menggunakan susuk pengasihan? Ayu mengepaskan tangan Handoko seraya menjawab kalau hal itu bukanlah urusannya. Astagfirullah Yu, desa Handoko dengan raut wajah lesu. Apa tidak boleh? Tidak boleh. Han, kamu pasti lupa kalau di tempat ini tak ada satupun yang bersih. Pak Slamet meletakkan sesajen pasti dengan tujuan tertentu. Para penari dan juga para sinden melakukan ritual sebelum menunjukkan penampilan. Apa salahku jika menggunakan susuk pengasihan? Semuanya juga menggunakan itu. Hanya saja, punya aku yang lebih kuat. Itulah kenapa aku yang bersinar sekarang. Yu, ini tidak benar. Benar dan salah itu abu-abu. Jangan membahas masalah ini lagi. Sudahlah, aku marah padamu. Ucap Ayu seraya berdiri lalu berjalan meninggalkan Handoko sendiri. Ayu, benak Handoko. Ayu melemparkan ponselnya ke ranjang lalu lekas merebahkan diri di sana. Dia merasa sangat marah. Bukan karena putri, tapi marah karena Handoko. Ia pikir Handoko akan terus menjadi dukungan terbesarnya di sanggar, terlepas dari apapun pilihan yang ia buat. Ia pikir Handoko akan setia berada di sisinya, namun ternyata Handoko malah menyalahkannya. Handoko bodoh. Kenapa dia bisa sebodoh ini? Apa dia benar-benar berpikir kalau aku bisa terus bertahan tanpa pegangan? Semua orang memilikinya, entah itu jimat atau susuk pengasihan. Kalau aku tak melakukan hal yang sama, tentu saja akan terbuang dalam waktu yang singkat. Jika aku tersingkir, mana mungkin dia bisa kerja di sanggar saat ini. Dasar bodoh. Handoko bodoh. Handoko sangat bodoh. Sialan. Di tempat lain, Handoko memandangi ponselnya cukup lama. Meski ia tahu kalau perbuatan Ayu tidak benar, namun muncul rasa bersalah di sudut hatinya. Bagaimanapun mereka telah lama berteman. Jika ucapannya tidak bisa menyadarkan sahabatnya dengan cepat, maka ia harus mencoba secara perlahan. Alhasil, Handoko mengirimkan sebuah pesan singkat yang berisikan permintaan maaf. Ayu tersenyum membaca pesan tersebut. Akhirnya, kamu sadar. Kamu memang sahabat terbaikku yang akan selalu berdiri di sisiku. Gumam Ayu. Handoko memilih waktu yang tepat untuk menyisipkan satu atau dua pertanyaan mengenai susuk yang Ayu gunakan. Ya, Handoko memang bertekad untuk menyadarkan sahabatnya, tapi harus pelan-pelan. Seperti saat ini, keduanya tengah menikmati bakso langganan mereka. Suasana hati Ayu pun sedang baik sekarang. Waktu yang tepat untuk sedikit menyinggung tentang susuk. Yuk. Iya. Aku tidak sedang ingin bertengkar denganmu. Hanya saja ada yang ingin kutanyakan. Jadi
Jawab saja pelan-pelan, nggak usah pakai emosi ya. Apa? Wajah Ayu terlihat tidak senang, seolah sudah tahu apa yang hendak Handoko tanyakan. Begini, aku tahu kamu memakai susuk. Kamu juga tahu kalau aku tidak setuju. Tapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang membuatku bertanya-tanya adalah, apa pertukaran kalian atas pemasangan susuk tersebut? Maksud kamu apa? Kamu mendapatkan susuk sesuai keinginanmu. Tentu itu bantuan jin kan? Hus, kamu jangan mengelak dulu. Dengarkan aku dulu. Kita tahu dengan pasti kalau segala macam perjanjian pasti ada tawar-menawar. Perjanjian dibuat pasti karena saling menguntungkan. Jelas ada semacam pertukaran begitu kan? Dia mengabulkan keinginanmu, maka kamu juga harus memberikan sesuatu padanya. Oh, itu. Iya, apa itu? Apa yang dia minta padamu? Apa yang kamu berikan padanya? Duit? Ah, duit lah. Aku kan datang ke dukun nih, minta dipasangin susuk. Nego harga dan deal susuk terpasang, duit dia dapat. Hah? Sudah jelaskan Han, duit. Yang dukun itu mau kan duit. Apalagi memangnya. Handoko memperbaiki posisi duduknya lalu mulai mendebat jawaban Ayu. Kamu yakin kalau hanya uang? Kamu tidak hanya bertransaksi dengan dukun loh yuk, tapi ada jin juga yang terlibat di dalamnya. Jin yang membantu kamu untuk memancarkan auramu sehingga kamu... Handoko, kamu pikir aku tidak cantik? Aku memang tidak setinggi para penari yang lain, tapi wajahku ini tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Adapun susuk itu hanya menyempurnakan sesuatu yang sudah indah. Kamu mengerti? Lalu apa? Jangan bicara berputar-putar apa yang mereka ingin kamu lakukan. Pandangan apa? Apa mungkin kamu harus menyiapkan sesajen seperti yang Pak Slamet? Kamu nyebelin banget sih Han. Ayu marah, lalu berdiri meninggalkan Handoko di warung. Yuk, tunggu. Handoko bergegas membayar bakso mereka, lalu mengejar Ayu dengan motornya. Jangan marah yuk, ayo naik, capek lo jalan. Bodoh amat, pergi sana. Iya, aku salah, maaf ya. Kita selesaikan nanti. Sekarang naik dulu ya, rumah kita masih jauh loh. Ayu masih diam, tak bergeming. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Nanti deh kamu boleh marah lagi, tapi sekarang naik dulu ya. Gak mau. Maafin aku ya, sebagai permohonan maaf aku akan mentraktir makan es krim besok gimana? Udah ya marahnya, ayo naik. Dilihatin orang lewat nih, udah kayak pengantin baru aja, lagi marahan kita. Sembarangan. Ya udah yuk. Akhirnya Ayu bersedia naik ke boncengan motor Handoko dan mereka pun melaju kembali ke rumah Ayu. Usai mengantarkan Ayu, Handoko tidak langsung pulang. Handoko berhenti di sana seraya kembali meminta maaf sekaligus berusaha mengajak Ayu untuk berbincang. Buruan pulang, usir Ayu. Tega banget sih nih, aku sudah mohon-mohon kayak kekasih yang sedang dicamkan loh. Ayu menahan tawa. Permohonanmu kurang tulus. Masa sih? Ini tulus banget malah dari hati. Ayu memanyunkan bibirnya. Ya sudah, duduk. Handoko nyengir. Ada apa lagi? Kenapa nggak langsung pulang? Kamu mau minta makan ya? Baru juga makan bakso. Perutku bukan karet ya, masih kenyang. Lah, terus kenapa? Di sanggar ketemu kamu, pas pertunjukan juga ketemu kamu, di rumah ketemu kamu lagi. Bosen tahu? Yakin? Yakinlah. Handoko memanyunkan bibir. Iya percaya. Yuk, aku mau ngomong serius nih. Baru juga minta maaf, masih mau lanjutin debat kita tadi.
Enggak, bukan begitu. Terus, kenapa? Aku cuma ingin menyampaikan kekhawatiranku saja, karena aku merasa kalau hal ini akan menimbulkan sesuatu yang buruk buat kamu. Kalau bisa sih, mending dilepas saja susuknya. Tapi kalau kamu keberatan, tolong hati-hati ya. Tahan diri agar tidak tergiur untuk berbuat yang lebih lagi. Maksudku, jin itu nggak ada yang baik. Mereka akan selalu berusaha menjerumuskan kita dengan cara yang sehalus mungkin. Aku cuma tidak ingin sahabatku kenapa-napa nantinya. Jangan marah ya. Ini murni rasa peduliku sebagai sahabat kamu. Mendengar perkataan Handoko, membuat Ayu tidak bisa marah. Betapapun menyebalkannya Handoko, ia melakukan semua itu untuk kebaikan dirinya. Ayu sendiri tahu kalau yang ia lakukan pasti memiliki dampak. Namun, ia merasa kalau harus terus melanjutkannya. Terlebih, bukan hanya dirinya saja yang melakukan hal tersebut, tapi semua penari dan sinden pun juga melakukannya. Ayu merasa kalau hal ini sangatlah lumrah. Celetuk Ayu. Ada apa yuk? Sekarang jadwalku latihan. Latihan apa? Menari. Ah, kan sudah latihan di sanggar. Memangnya nggak boleh kalau aku mau latihan lagi di rumah? Boleh sih. Mau nari apa? Ombak banyu seperti waktu itu. Sepertinya kamu sangat menyukai tarian itu. Benar sekali, tarian itu begitu lembut, sangat cocok untuk menenangkan hati dan pikiran. Anggap saja sedang meditasi. Jawab Ayu sambil menyengir. Ya sudah, aku balik saja. Kamu lanjutin latihanmu dulu. Iya, hati-hati. Ayu melihat Handoko melaju pergi dengan motornya, lalu berucap di dalam hati. Maaf ya Han, aku bohong lagi. Memang benar, ada imbalan atas apa yang aku minta, tapi kamu tenang saja. Aku bisa mengatasi semuanya. Terima kasih sudah peduli. Maaf, tidak memberitahu kamu tentang hal ini. Tolong, jangan banyak bertanya agar aku tidak membohongimu lebih jauh lagi. Ayu menghela napas dalam, seraya berjalan masuk ke dalam rumah. Ia raih selendang kuning yang tergantung di kawar jemuran dan kemudian mulailah ia menari. Siang ini, Ayu tengah membagikan es buah segar kepada para tukang. Iya, tukang-tukang ini sengaja dipekerjakan Ayu untuk membangun rumah barunya. Belum lama ini Ayu membeli sebidang tanah yang tak jauh dari rumah lamanya. Ayu berniat pindah ke rumah yang lebih besar, memiliki halaman di depan rumah, di samping dan belakang rumah. Ibunya yang sangat gemar berkebun memintanya secara khusus untuk disediakan lahan di belakang rumah. Secukupnya saja asal dapat menyalurkan hobinya. Maklum, rumah yang lama berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit halaman di depan dan sedikit lahan lagi di belakang yang hanya muat untuk menjemur pakaian. Lagi dan lagi, keberhasilan yang dicapai Ayu memancing kecemburuan dari rekannya sesama penari. Tentu saja provokator utamanya si Putri. Para penari seringkali berguncing di belakang Ayu. Namun Putri malah dengan sengaja menyindir Ayu ketika gadis itu berjalan melewatinya. Mana ada yang semulus ini, dalam waktu singkat menjadi kaya mendadak. Duit menggunung dengan cepat dan sekarang bisa membangun rumah gedongan. Sindir Putri yang langsung mengenai sasaran. Ayu menghentikan langkahnya. Ia lalu membalikkan badan tanpa sungkan, keduanya saling beradu mata, seolah siap untuk memulai pertarungan. Apa maksudmu, Put? Aku kan yang sedang kamu bicarakan? Tanya Ayu. Iya, memang kamu yang sedang kami semua bicarakan. Alih-alih mengelak, Putri malah langsung membenarkannya. Sepertinya dia memang bertujuan untuk memancing pertikaian di antara keduanya. Aku bekerja dan seperti yang kamu ketahui, namaku sedang melambung tinggi. Banyak tawaran pekerjaan, entah dari sanggar ini ataupun tawaran kerja secara pribadi. Aku rasa tuduhanmu itu tidak berdasar. Oh iya, satu-satunya alasanmu berbuat begini adalah karena iri kan? Hah? Iya, aku tahu, aku memang tidak setenar dirimu.
Tapi semua orang pun tidak buta. Penghasilanmu memang banyak, tapi tidak akan mungkin secepat ini. Kamu bukan artis ibu kota. Sebanyak-banyak honormu tetap saja tidak masuk akal, kecuali kamu mempraktikkan pesugihan atau menjadi wanita simpanan. Plak. Refleks. Ayu menampar Putri. Semua orang terperanjat melihatnya. Sedangkan Handoko lekas berdiri di antara keduanya, berjaga-jaga agar pertikaian tidak berlanjut lebih jauh lagi. Beraninya kamu menamparku? Putri yang kini marah berusaha menarik Ayu hendak membalas, namun Handoko menahan serangannya, menjadikan dirinya tameng agar Ayu tidak berhasil dilukai. Minggir kamu, Han, bentak Putri. Tenanglah Put, bukan maksudku membela salah satu dari kalian, tapi pertikaian ini memang disebabkan olehmu sendiri. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu kalau dia melakukan pesugihan. Banyak hal yang sudah dia lakukan hingga sampai ke titik ini. Kamu akan menyesal karena terus melindunginya. Aku memang bersahabat dengan Ayu, tapi berhenti membual. Kalian bukan hanya bersahabat, kamu itu menyukainya. Hah? Tenang saja, Han. Bisa saja perasaanmu itu palsu, sebab perempuan yang kamu sebut sahabat itu telah memakai susuk yang bisa menghipnotis semua orang agar menyukaimu. Pasti kamu juga salah satu korbannya. Masih ada waktu untukmu sadar. Handoko terdiam, dan tak lama kemudian Pak Slamet datang. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Dia menampar saya, Pak, jawab Putri. Putri yang memprovokasi saya lebih dulu, Pak. Gilah Ayu. Aduh, kalian ini sudah berapa kali kalian bertikai? Kalau terus-terusan begini, jangan salahkan saya kalau memecat salah satu dari kalian. Dek. Sekarang bubar. Sesama rekan kerja harus solid agar sanggar ini tetap dapat bertahan dan memberi kalian uang untuk hidup sehari-hari. Ayo, bubar-bubar. Bubar semua. Para kru yang lain pun membubarkan diri, termasuk juga Handoko dan Ayu. Namun Ayu masih sempat mengolok Putri ketika ia berjalan melewatinya. Dengan nada rendah, Ayu mengatakan, sebaiknya kamu berhati-hati. Ultimatum dari Pak Slamet ini serius, beliau katakan. Kamu harus sadar posisimu. Jika terjadi lagi pertikaian, Pak Slamet pasti mempertahankanku karena aku sumber uang bagi sanggar ini, sementara kamu hanyalah pemain figuran. Putri membulat seketika, wajahnya merah padam menahan amarah. Betapapun ingin membalas, namun ia harus menahannya. Sudah Ayu, ayo, ajak Handoko seraya menarik lengan Ayu. Ayu mengulas senyum seraya berjalan mengikuti sahabatnya itu. Perilakumu hari ini berlebihan, yuk, ucap Handoko ketika keduanya berada jauh dari para kru yang lain. Kamu berada di pihakku atau di pihak Putri? Tentu saja aku di pihakmu, tapi tindakanmu ini, kamu sadar gak sih kalau mematikan sumber penghidupan orang lain itu tidak berkah? Kenapa kamu menyalahkanku, Han? Kamu tidak tahu hinaan apa yang dia lontarkan padaku. Apapun itu, aku harap tidak akan ada pertikaian lagi ke depannya. Cobalah untuk menahan diri atau anggap saja dia gila, maka tidak perlu menanggapinya. Hah? Mudah sekali kamu bicara. Yuk, ini semua. Pergilah, urus urusanmu sendiri. Aku mau latihan. Usir Ayu yang sedang sangat marah. Ayu, aku akan selalu berada di pihakmu. Aku sangat peduli padamu, karena itulah aku berkata begini. Ayu memayunkan bibirnya dan membalik badan, sementara Handoko hanya bisa menghela napas panjang lalu berjalan masuk ke tempat para pemukul gamelan. Handoko sialan, aku sangat marah sekarang, gerutu Ayu di dalam hati. Dalam beberapa hari berikutnya, sikap Ayu masih acuh kepada Handoko. Ia merasa sangat kecewa karena sahabatnya menyalahkannya. Dia hanya ingin Handoko mendukungnya tanpa bantahan. Meski demikian, sudut hatinya yang lain mengerti
apa yang Handoko lakukan adalah murni demi kebaikan. Dari sisi Handoko, ia sadar kalau Ayu bersikap dingin karena masih ada amarah dalam hatinya. Namun, Handoko memilih untuk membiarkannya lebih dulu. Handoko tahu betul kalau ancaman Pak Slamet akan berimbas sangat buruk bagi Putri. Di satu sisi, Ayu sahabatnya. Di sisi lain, muncul rasa kemanusiaan yang merasa tidak tega kalau harus melihat Putri dipecat. Alhasil, Handoko tetap diam sembari berharap agar Ayu dapat merenungkan semuanya. Pada batasan waktu tertentu, Handoko akan meminta maaf, tapi untuk sekarang dia memilih diam. "Maaf Yu, ini semua demi kebaikanmu," ucap Handoko. Pada akhirnya, Ayu menuangkan segala macam kekesalannya kepada Mas Arif. Mas Arif pun berusaha menenangkan. Dia mengatakan kalau Handoko bertindak demi kebaikannya. Mas Arif juga meminta agar Ayu tidak perlu lagi menggubris apapun yang Putri lakukan. "Kamu sama saja dengan Handoko, Mas," gerutu Ayu tak terima. "Bukan begitu, seperti yang kamu katakan. Putri iri kepadamu, maka dia akan terus seperti itu. Sementara kamu harus tetap memakai akal sehat. Jika dia sudah tidak waras, bukankah sebaiknya kamu abaikan? Biarkan dia lelah sendiri. Abaikan saja agar hatimu tidak merasa sakit." Ayu hanya diam, mendengar nasihat dari kekasihnya tersebut. Usai latihan rutin di sanggar, Mas Arif menjemput Ayu sekaligus hendak mengajaknya makan siang. Tanpa sengaja, Putri melihatnya dan lekas naik pitam karena selama ini Mas Arif telah menjadi incarannya. Bukan cinta sebelah tangan, sebab Mas Arif pun menanggapinya. Setidaknya itu, dulu sebelum Ayu muncul dan menjadi tenar di kalangan masyarakat. Mungkin Putrilah yang akan menjadi pacar Mas Arif kalau Ayu tiada. Dadanya terasa terbakar, menahan rasa cemburu yang dalam. Meski tahu kalau Mas Arif sedang bersama dengan Ayu, Putri tetap coba menghubunginya. Panggilan itu tersambung, tapi Mas Arif enggan mengangkatnya. Bahkan, dengan sengaja mematikan ponselnya agar Putri tidak bisa menghubunginya. Putri merasa sangat kesal, kebenciannya pun kian bertambah. "Ayu, kamu telah menghancurkan semuanya. Jangan salahkan aku bertindak kejam." Di alun-alun kota, Ayu dan Mas Arif sedang duduk berdua, membicarakan banyak hal yang ringan sembari menikmati es kelapa muda. Wajah keduanya berbinar, menyiratkan bahagia yang dirasa. Mas Arif kembali menanyakan niatnya untuk mempersunting Ayu. Namun, gadis itu masih menolak. "Sabar dulu ya Mas, Ayu masih membangun rumah untuk orang tua. Setelah selesai semua, kita bahas lagi tentang pernikahan kita." Tapi kamu jangan nakal ya." Ayu tersenyum. "Tidak akan, Ayu tidak akan macam-macam." Mas Arif tersenyum seraya mengusap pelan rambut kekasihnya. Hari-hari sibuk kembali dijalani seluruh kru sanggar. Seperti hari ini, mereka semua latihan rutin sebab lusa akan ada pertunjukan. Semua berjalan dengan baik, hanya Handoko yang merasa tidak baik. Bukan karena kurang sehat, melainkan karena ia kembali melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Ia kembali melihat beberapa makhluk gaib yang berkerumunan usai Pak Slamet menyiapkan sesajen. Ada lebih dari 10 makhluk yang tengah memakan sesajen yang Pak Slamet letakkan di beberapa titik sanggar. Jika dilihat dengan mata telanjang, sesajen itu tetap utuh, tak berkurang sedikit pun. Namun, lain lagi dengan yang Handoko lihat. Ia sendiri merasa bingung. Apakah ini hanya halusinasi ataukah memang benar yang terjadi? Meski ini bukan kali pertama ia tahu, namun ia tetap merasa takut. Handoko berniat untuk mengabaikan. Diam, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi, perhatiannya kembali fokus ketika ia melihat sosok lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Entah dari mana datangnya, muncul seorang perempuan cantik di pelataran sanggar. Ia mengenakan kebaya berwarna merah dengan rambut yang dibiarkan terurai panjang ke belakang.
cantik sekali. Siapa dia? Apa dia tamunya Pak Slamet? Atau calon penari baru? Sinden baru mungkin? Handoko bertanya-tanya. Pertanyaan demi pertanyaan yang langsung terjawab ketika ia melihat sosok perempuan itu melayang rendah mendekat ke arah sesajen yang tengah dikerumuni beraneka macam jin. Astagfirullah, ternyata bukan manusia. Handoko masih memperhatikan dari posisinya, meski takut muncul penasaran yang besar. Setelah dia mati, sosok perempuan tadi sama sekali tidak menyentuh sesajen. Ia hanya melayang rendah di sana hingga kemudian Ayu datang mengendarai motor. Untuk kedua kalinya, Handoko terperanjat. Sosok perempuan itu melayang rendah mengekor di belakang Ayu yang kini sedang berjalan masuk ke sanggar. Astagfirullah. Han? Iya yuk. Jawab Handoko terbata-bata. Kamu kenapa? Sedang tidak sehat? Wajahmu sedikit pucat. Enggak kok, aku sehat. Habis begadang saja semalam, jadi sedikit pucat. Oh, begitu. Oke, aku kesana dulu ya. Iya. Sepanjang latihan, sosok itu terus saja berada di dekat Ayu. Entah itu di sampingnya, entah di belakangnya, atau bahkan melayang di langit-langit sanggar. Sesekali Handoko memejamkan matanya sebab merinding melihat penampakan perempuan berkebaya. Yang lebih menyeramkan lagi adalah saat sosok itu beberapa kali menempel ke para penari lain dan juga ke beberapa penabuh gamelan. Handoko lekas bergidik ketika rekan di sebelahnya turut juga mendapatkan giliran. Sebisa mungkin, Handoko menormalkan gestur tubuhnya agar tidak ketahuan. Aduh, jangan sampai dia tahu kalau aku bisa melihatnya. Benak Handoko sembari menelan ludahnya kasar. Rekan di sebelahnya mengeluhkan punggungnya yang tiba-tiba terasa hangat, seperti dioles balsem katanya. Handoko hanya tertawa kecil tanpa berani menoleh ke arah rekannya. Jadi rasanya hangat kalau ditempeli makhluk begituan, ucap Handoko di dalam hati. Sosok itu masih menempel pada rekannya hingga kurang lebih 15 menit lamanya. Barulah setelah itu, ia kembali melayang di langit-langit sanggar yang berada di atas Ayu duduk. Kenapa ya? Sepertinya sosok itu begitu tertarik pada Ayu. Bagaimana caraku memperingati Ayu? Handoko menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu, Han? Geleng-geleng sendiri? Tanya rekan di sebelahnya. Handoko nyengir. Musiknya enak, tariannya mantap, jawab Handoko disusul cekikikan. Rekannya pun turut tertawa. Seandainya kamu tahu kalau kamu itu barusan ditempel licin. Benak Handoko sembari kembali fokus pada gamelannya. Beberapa jam telah berlalu dan sekarang latihan telah selesai. Satu persatu personil sanggar pulang. Begitupun dengan Ayu yang tengah mengemasi barang-barang. Ayu memanggil Handoko, seraya mengajaknya untuk pulang bersama-sama. Handoko bingung, hendak menjawab apa. Kok diam sih? Gak mau bareng ya? Handoko langsung mengulas senyum sembari menggelengkan kepala. Maksudnya apa? Senyum sambil geleng-geleng begitu. Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu saja ya. Apa? Kamu mau kemana? Kenapa gak ngajak aku saja sekalian? Handoko nyengir sembari menggeser pandangannya agar tidak menatap sosok berkebaya yang masih terus mengikuti Ayu. Ini rahasia, jawab Handoko dengan nada rendah. Ayu lekas memasang wajah untuk menggodanya. Sesuatu apa tuh yang rahasia? Kamu punya pacar ya sekarang? Kamu mau tahu saja. Baiklah, aku akan beri waktu untuk sahabatku. Ingat, untuk mengenalkannya padaku, ya, secepatnya. Handoko nyengir, sembari mengangguk kepalanya. Oke, aku balik dulu ya. Iya.
Eh, yuk. Iya, jangan lupa berdoa. Berdoa? Tumben-tumbenan kamu ngingetin aku untuk berdoa. Ya kan itu hal yang biasa. Doa sehari-hari agar kita selamat dimanapun kita berada. Begitu ya. Oke lah, aku pulang. Iya. Ayu melenggang menuju parkiran, menyalakan mesin motornya lalu melaju bersamanya. Bukan hanya dia, sosok berkebaya merah turut duduk di boncengan motornya. Handoko bergidik seketika, tubuhnya bergetar dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, apa itu? Jaga Ayu ya Allah. Kenapa kamu, Han? Tanya penabuh gamelan yang lain. Enggak apa-apa kok mas. Kamu gemetaran loh. Iya, sakit. Enggak kok. Lah, terus kenapa? Lapar, jawab Handoko sambil nyengir. Yaelah, ya udah, ayo ke warung bareng. Kita makan sekalian ngopi di sana. Iya mas. Demi menghilangkan kecurigaan, Handoko mengiyakan ajakan rekannya. Pikirnya, menceritakan sosok berkebaya itu akan berakibat buruk bagi sahabatnya. Pasti akan ada saja yang mengait-ngaitkan hal itu dengan tuduhan pemakaian susuk yang ditujukan pada Ayu. Handoko tidak ingin sahabatnya dilukai lagi. Terlebih dia tidak ingin ada pertikaian untuk yang kesekian kali. Rasa iri dan cemburu telah memupuk dendam di dada Putri. Dengan sangat baik, Putri berusaha mencari kelemahan Ayu agar bisa menjatuhkannya. Ia pun pergi ke dukun langganan untuk mendapatkan jawaban yang sontak membuatnya terperanjat. Yang benar mbah? Tanya Putri meyakinkan. Kamu meragukan saya? Tidak, saya hanya tak menyangka kalau seseram itu peliharaan dia. Si dukun tertawa. Apa kamu juga mau? Saya begini saja dulu. Saya berniat menyingkirkannya dari sanggar. Selebihnya akan saya pertimbangkan nanti. Si dukun berdeham sambil mangut-mangut. Mampus kamu Yu, aku tahu kartu asmu. Benak Putri disertai senyum segaris. Pada hari latihan berikutnya, sanggar telah heboh oleh rumor yang disebarkan Putri. Semua kru saling berbisik saat Ayu lewat di depan mereka. Awalnya, Ayu menganggapnya biasa. Dia tahu betul kalau ada banyak rekan kerja yang menaruh iri hati atas keberhasilannya. Karena itulah, dia lebih memilih untuk abaikan saja. Namun, lambat laun, hal itu terasa mengganggu. Seolah semua mata tengah memperhatikannya. Entah apa yang salah dari penampilannya hingga semua orang berguncing di belakangnya. Sesekali Ayu melirik ke satu titik dan rekan-rekannya seketika menjadi diam. Hal itu berlangsung hingga lebih dari setengah hari. Ayu yang bingung memilih untuk menghampiri Handoko. Bertanya padanya andai sahabatnya itu mengetahui sesuatu. Sayangnya, Handoko pun juga tidak tahu. Memangnya mereka berkunjung apa di belakangmu? Aku tidak tahu, Han. Tidak terdengar, hanya suara bisik-bisik saja. Bisa jadi itu pikiranmu saja. Gak mungkin. Aku tahu bisa merasakan. Mereka semua memang sedang membicarakanku. Aku yakin itu. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Kalau begitu, jangan terlalu dipikirkan, karena semuanya masih dugaan saja. Ayu menatap tajam ke arah sahabatnya, yang lekas membuat Handoko diam 1000 kata. Dan kemudian, mengalihkan pandangannya, menghindar agar tidak kena marah. Ayu pun hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Guncingan ini masih berlanjut pada hari-hari berikutnya, hingga sesuatu ketika tanpa sengaja, Ayu mendengar. Wah, parah sih si Ayu. Perewangnya itu sundel bolong. Iya ya, mau gak percaya ya gimana? Melejit banget sekarang. Kayak mendadak loh dia. Bener tuh, gak mungkin kan bisa sekaya itu dalam waktu yang singkat.
Sepertinya benar yang dikatakan Putri. Iya, apesnya Putri saja karena Pak Slamet selalu membela Ayu. Padahal yang dikatakan Putri itu fakta. Jadi kasihan aku. Hei, kalian! Bendak Putri, yang sudah tidak tahan mendengar guncingan tentang dirinya. Jadi Putri yang menyebarkan rumor ini kepada kalian dan semuanya? Tanya Ayu dengan nada yang kian meninggi. Rekan kerjanya, hanya dia membuat Ayu semakin marah. Kebetulan, Putri lewat. Sontak Ayu menariknya. Kamu gila ya? Sembarangan menarik orang. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Jangan menyebarkan rumor yang tidak benar. Putri pun tersenyum sinis sembari membenarkan bajunya yang sempat Ayu tarik. Memangnya ada yang tidak benarkah dari apa yang aku katakan? Tanya Putri dengan entengnya. Semua ucapanmu itu omong kosong. Tidak ada bukti yang menguatkan. Putri tertawa landang. Bukti apa yang kamu mau? Menurutmu bagaimana cara membuktikan keberadaan jin? Katakan caranya dan aku akan mencobanya. Hanyalah dari hadapanku, teriak Ayu sembari menjambak rambut Putri. Putri membalas dan perkelahian pun tidak terelakkan. Suasana sanggar menjadi gaduh seketika. Sialnya lagi, Pak Slamet datang ke sanggar. Baru sampai sudah melihat perkelahian. Pak Slamet lekas menenangkan kedua belah pihak, bertanya baik-baik tentang apa yang menjadi pemicunya. Ayu menarikku lebih dulu. Dia melakukan kekerasan pada aku dan juga menjambak rambutku. Jelas Putri, yang tentu saja tidak bisa disangkal oleh siapapun, termasuk juga Ayu. Tak mau dikalahkan, Ayu pun membela diri dengan mengatakan kalau alasannya melakukan hal itu dikarenakan Putri yang lebih dulu menyebarkan rumor tanpa dasar mengenai dirinya. Rumor apa? Tanya Pak Slamet yang memang belum tahu. Dia mengatakan kalau aku memiliki perewangan berwujud sundel bolong. Semua kru hanya diam, meski mereka sudah mengetahuinya, kecuali Handoko yang baru pertama kali mendengar. Cukup aneh, karena rumor itu tak sampai di telinganya. Mengingat seluruh kru sudah mengetahuinya, Handoko menduga bahwa rekan-rekan kerjanya menahan berita tersebut agar tidak sampai ke telinganya. Mungkin dikarenakan Handoko yang dianggap sebagai teman terdekat Ayu, secara tidak langsung mereka juga menahan rumor itu agar tidak sampai ke telinga Ayu. Oh, sudah. Ayu dan Putri, ikut saya. Yang lainnya, bubar. Pak Slamet melakukan interogasi lanjutan, memberikan keduanya kesempatan untuk menjelaskan menurut versinya. Di sini, Pak Slamet hanya mendengarkan hingga semuanya selesai diceritakan. Pak Slamet beberapa kali menghela napas panjang. Dahinya berkerut seolah sedang berpikir keras. Begini, ucap Pak Slamet menanggapi kedua anak buahnya. Kalian berdua ini satu tim. Kita adalah satu keluarga. Mencari makan dalam satu naungan yang sama. Keberhasilan antara satu orang dan yang lainnya memanglah berbeda. Jika muncul kecemburuan tentu saja wajar. Tapi kalau sampai berulang kali bertingkai hingga terjadi perkelahian, menurut saya sudah berlebihan. Bagaimanapun kalian semua pentingnya dengan para kru yang lain. Saya juga sudah pernah memberikan ultimatum sebelumnya. Saya merasa kecewa dengan kejadian barusan. Kenapa kalian tidak bisa menahan diri dan terus bekerja sama untuk kelangsungan sanggar kita? Ayu dan Putri hanya diam. Pak Slamet kembali menghela napas panjang. Saya berharap tidak akan pernah mengatakan hal ini, tapi sekarang saya benar-benar harus mengatakannya. Ayu dan Putri menajamkan pendengaran mereka. Maafkan saya jika harus membuat keputusan ini. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi ke sanggar. Putri. Dek. Putri membulat tak percaya. Jantung Ayu yang sempat berdesir ngilu kini merasa lega. Saya, Pak? Tanya Putri yang masih sulit untuk percaya. Iya, Putri. Jangan katakan kalau saya berlaku tidak adil. Dari beberapa kali pertikaian, selalu kamu yang mulai.
Keadaan yang semula kondusif menjadi sering tidak terkendali. Saya juga merasa kehilangan. Sudah bertahun-tahun kamu ikut dengan saya, tapi kali ini saya sudah tidak bisa. Tenang saja, kamu berbakat, kamu pasti sukses di tempat yang lainnya. Di luar pekerjaan, kita tetap menjadi teman. Ucap Pak Slamet sesaat sebelum kemudian beranjak dari sana. Ayu melambung di atas awan. Dia telah menjadi pemenang. Dengan gestur meremehkan, Ayu bangun dari tempat duduknya, menatap sinis ke arah Putri lalu berjalan masuk lagi ke dalam sanggar. Sementara Putri berusaha keras menahan amarah. Dengan ini, dendamnya sudah terlampau tinggi. Sudah tak terbendung lagi. Kebenciannya sudah tidak bisa terobati. Ayo, kamu akan mendapatkan balasan. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.